Jepang, Indonesia bisa kalahkan Cina dan Bahrain. Melihat grup neraka, Indonesia manfaatkan situasi. Grup neraka atau grup C di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga sudah memainkan 2 laga pertamanya. Dan benar saja, seperti orang prediksi laga di grup ini tidak akan mudah bagi tim manapun kecuali Jepangnya. Pasalnya Arab Saudi dan Australia sudah merasakan sulitnya menghadapi Indonesia yang paling diremehkan. Sebaliknya, Australia bahkan harus kalah dari Bahrain di laga pertamanya. Kondisi ini membuat perebutan tempat kedua, 3, dan 4 akan semakin memanas. Di mana menariknya, timnas Indonesia dengan berani menargetkan untuk bisa menempati posisi 2 klasemen setelah berhasil menahan imbang Australia dan juga Arab Saudi. Lantas bagaimanakah cara timnas bisa melakukannya? Inilah rangkuman selengkapnya. Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas, simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Jepang yakin, Indonesia bisa kalahkan Bahrain dan Cina. Grup C babak kualifikasi Piala Dunia round 3 menjadi salah satu grup paling panas dan penuh dengan kejutan. Dalam grup yang dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina dan Indonesia persaingan ketat terjadi sejak 2 laga perdana. Ketika tim-tim yang difavoritkan seperti Australia dan Arab menjalani laga yang sulit. Difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia bersama dengan Jepang, pasukan Graham Arnold timnas Australia justru belum sekalipun menang. Di 2 laga awal mereka kalah secara mengejutkan dari Bahrain sebelum ditahan imbang oleh Indonesia. Sedangkan Arab Saudi, mereka juga terkejut saat gagal meraih kemenangan kontra Indonesia di kandang sendiri. Untungnya saat bertandang ke Cina, mereka berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1. Untuk Bahrain sempat menang atas Australia, mereka pada akhirnya dibantai 5-0 oleh Jepang dengan Cina menjadi tim paling menyedihkan. Ketika 2 kali kalah di 2 laga awal mereka, yakni kalah 7-0 lawan Jepang dan juga 1-2 atas Arab Saudi. Di grup ini jelas Jepang adalah tim paling superior, dan itu menempatkan mereka untuk sementara duduk di posisi puncak klasemen dengan mengemas 6 poin, mencetak 12 gol, dan belum kebobolan. Ya, Jepang adalah favoritnya di grup ini. Melihat hasil pertandingan di 2 laga perdana grup C, sekarang kita akan berbicara soal peluang timnas Indonesia di 2 laga selanjutnya. Jadi di Oktober nanti, Indonesia akan bertanding 2 kali. Pertama mereka akan terbang ke Bahrain pada 10 Oktober untuk melawan Bahrain. Dan yang kedua timnas akan terbang ke Cina untuk menghadapi pasukan tirai bambu pada 5 hari setelahnya. Artinya 2 partai akan dimainkan di kandang lawan langsung. Berbicara soal 2 laga itu sendiri, timnas memiliki target sapu bersih. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Erick Thohir usai laga kontra Australia dari dalam ruang ganti, ia mengatakan, jika timnas Indonesia ingin ke Piala Dunia, maka tim Garuda harus bisa mengumpulkan 15 poin, dan untuk mencapainya, mereka harus menang di laga kontra Cina dan Bahrain. Hal yang ditanyakan kepada para pemain yang kemudian dijawab dengan penuh keyakinan, jika di bulan depan mereka bisa melakukannya. Apa yang disampaikan Erick Thohir di depan para pemain timnas di ruang ganti itu sendiri diperkuat oleh optimismenya dari Justin Hubner. Ditanya soal peluang menghadapi Bahrain dan Cina, Justin Hubner yakin untuk mendapatkan 6 poin dan menang. Jepang, Bahrain dan Cina, sudah kita bantai. 2 lawan yang bakal dihadapi oleh timnas Indonesia, yakni Cina dan juga timnas Bahrain, dua-duanya sudah menghadapi timnas Jepang. Hasilnya, kedua tim itu nampak tidak bisa sama sekali menandingi Jepang. Cina dibantai habis-habisan oleh Jepang, tak tanggung-tanggung mereka kalah dengan skor 7-0. Sedangkan Bahrain dihancurkan Jepang dengan skor 5-0 di rumah mereka sendiri. Apa yang ditunjukkan Jepang saat menghadapi Bahrain dan Cina, sejatinya membuktikan jika Cina dan Bahrain enggak kuat-kuat banget kok. Cina bahkan kembali kalah di laga kontra Arab Saudi di rumahnya sendiri, yang sepertinya menunjukkan jika secara kualitas Indonesia bisalah bersaing dengan Cina atau Bahrain meskipun bermain tandang. Melihat itu, jadi ingat nih kata-kata pelatih Jepang usai menghadapi Indonesia di Piala Asia 8 bulan yang lalu. Saat itu, Hajime Moriyasu mengatakan jika Indonesia sudah di jalan yang tepat untuk jadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Dan kami pikir, sekarang Jepang makin yakin kalau timnas Indonesia bisa melakukannya. Selanjutnya, lihatlah artikel dari media Jepang berikut. Ini adalah ulasan dari media Jepang saat menuliskan artikel yang bersumber dari Bahrain yang mengatakan Jepang bukan level Bahrain.
Ya pada dasarnya Bahrain mengakui jika Jepang jauh di atas mereka. Hal serupa juga terjadi saat pelatih Cina mengakui jika kekalahan atas Jepang 7-0 adalah bukti jika Jepang punya kualitas yang jauh lebih tinggi dari mereka. So, pada intinya jika Jepang bisa ngalahin Cina dan Bahrain dengan skor telak seharusnya Indonesia bisa mengalahkan mereka. Dan itulah yang juga dipercaya para pemain seperti Justin Hubner hingga seluruh tim, layaknya bagaimana Erick Thohir berbicara di ruang ganti. Tambahan kekuatan timnas dipercepat. Untuk mencapai target besar lolos ke putaran final Piala Dunia, tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari skuad timnas Indonesia. Dan hal itu juga sudah disadari oleh Coach Shin maupun PSSI. Terbaru untuk meningkatkan kualitas timnas demi mencapai 6 poin target menghadapi Cina dan Bahrain. PSSI sudah memastikan jika mereka akan mempercepat proses perpindahan federasi dua pemain keturunan timnas. Keduanya adalah Maes Hilgers dan juga Eliano Reijers. Kita banyak bertahan, ataknya belum maksimal. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penataan pemain seperti Eliano mungkin counter ataknya bisa lebih bagus lagi. Kalau Maes Hilgers, saya rasa kekuatan di defense kita tambah lagi, jadi ya kita coba perbaiki setiap bulan. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan. Pak Presiden besok tanda tangan. Nanti tinggal proses di DPR, supaya Oktober tanggal 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan Cina. Ujar Erick Thohir sumber kompas.com. Jika dua pemain ini bisa masuk, kami memiliki keyakinan jika Maes bisa membuat lini bertahan kita makin kokoh. Dan tentu saja makin sulit untuk ditembus lawan. Sekarang coba bayangkan kita punya trio Justin, Jai Idzes, dan Maes Hilgers. Pemain bertahan muda terbaik di Eredivisie, sedangkan untuk Eliano pemain ini kami pastikan akan menambah kekuatan lini serang. Kita akan mengatakan, ya Ragnar kamu nggak akan sendiri berjuang berlari ke sana kemari, karena Eliano siap jadi partner untuk menciptakan banyak peluang di pertandingan nanti. Semoga juga, selain dua pemain itu kita juga bisa mendapatkan Ular Romeni hingga Mauro Zilstra sebagai ujung tombak yang mematikan. Main tandang lebih OP, jerumput bagus. Meski bermain di partai tandang, di laga kontra Cina dan Bahrain nanti, namun kita justru bisa optimis. Karena jika melihat beberapa laga terakhir di luar kandang, timnas justru tampil OP seperti saat menghadapi Vietnam. Di mana timnas menang 3-0 dan juga Arab Saudi saat kita menahan raksasa Asia itu dengan skor 1-1. Kami pikir, kondisi rumput yang bagus membuat timnas bisa memainkan skema umpan 1-2 yang lebih baik. Ini berbeda saat main di GBK, di mana kondisi rumput yang belum sempurna membuat permainan timnas acap kali kurang terlihat dengan maksimal. Jadi, semoga semua di dua laga nanti bisa tampil on fire untuk mendapatkan hasil maksimal. Sekali lagi dengan apa yang sudah ditunjukkan timnas di dua laga terakhir baik saat menghadapi Arab dan juga Australia, kini Indonesia gak lagi tim yang bisa diremehkan. Pertahanan kita sudah sama baiknya dengan Arab dan Australia. Meski di sisi lini serang kita gak bisa berbohong jika timnas membutuhkan tambahan kekuatan yang lebih baik.